Assalamualaikum, selamat datang di channel Gadget Terus dengan gue Sati. Kali ini gue akan ngebahas handphone iPhone 8 Plus, dimana handphone ini gue pinjem sebetulnya. Handphonenya warna rose gold dan memorinya 64 GB. For your information, kalau handphone atau iPhone second yang beredar di luaran sana tuh udah jarang banget yang kotaknya tuh ori ya, atau mungkin bagus lah. Ini kotaknya buluk sih, tapi sebenarnya kan poinnya kita beli handphone tuh bukan dilihat kotaknya ya, tapi lihat dari fisik handphonenya. Gue pakai kira-kira sekitar sebulan, belum sebulan sih. Warnanya sih keren banget sih, bener-bener menggugah selera banget ini. Dan dia juga dapetin barang ini tuh bagus, masih mulus kayak baru gitu, makanya harganya juga ini tuh di atas dari harga-harga pasaran lah ya. Tuh bezelnya juga masih mulus, terus bodi kaca juga masih mulus ya, goresan-goresan kecil aja sih ya karena pakai casing gitu, dan depannya juga masih mulus banget. Waktu gua ambil handphone ini dari saudara gua, ini masih pakai iOS 13.31 ya. Nah, terus sempat gue update, ini juga wallpaper terbaru. Mungkin kalau kalian pengguna iPhone juga udah tahu ya, ini wallpaper terbaru dari iOS 14.2, dimana udah improve banget di penggunaan baterainya. Di handphone ini untuk penggunaan widget kan udah bisa, tapi gue ngikutin saran dari teman-teman YouTube juga kalau widget ini lebih baik dimatiin karena benar-benar bikin boros baterai banget. Ini kita bisa bareng-bareng lihat ya, baterai health-nya gue dapetin itu masih di 87, dari awal juga segini 87. Dan iPhone 8 Plus kan mempunyai bentuk yang mirip dengan iPhone 7 Plus. Bedanya di mana? Lumayan banyak. Bedanya itu dia kalau sudah fast charging ya dengan port Lightning. Ini benar-benar ngebantu banget guys, cepet banget fast chargingnya. Walaupun maksimum di 18 watt, tapi gue ngerasain sih cepet banget. Gue tinggal handphone ini ngecas 15 menit tuh udah sekitar 40%, hampir 45%, 50% lah ya. Untuk baterainya ini kan 2600-an mAh. Ini sehari kalau gue pakai intens, gue pagi full itu baru ngisi mungkin lebih dari 12 jam. Dan screen on time itu bisa dapat di sekitaran 6 jam 34 menit ya. Kalau kita lihat 10 hari terakhir, rata-rata emang segitu sih baterai usage ya, 6 jam. Ini 10 jam dengan screen on time itu sampai kan. Ini juga di screen on nya 9 jam. Ini bener-bener dari iPhone yang worth it banget sih menurut gue ya. Udah pakai A11 Bionic, layarnya itu Full HD 1080p resolusinya, dan untuk layarnya pada saatnya sih dibilang ini retina display ya. Cuman sekarang karena udah ada teknologi LED, ini dibilang pakai LCD. Emang bener sih jauh ya. Untuk penggunaan layar pun ini tingkat kecerahannya itu pasti lebih mantap yang LED sih. Kalau yang baru kan iPhone X itu scan wajah ya. Nah itu nggak enak tuh kalau untuk scan wajah, begitu kita lock terus kita buka gitu harus nunjukin seluruhan wajah kita gitu ya. Kalau ini kan tinggal pakai sini sudah kebuka kan, tinggal taruh jempol kita atau jari yang lain, mungkin kalau udah di scan, udah di memorize gitu langsung kebuka. Kalau iPhone X itu ketika kayak gini dia harus ngadepin ke muka kita, sementara kan di zaman covid begini muka kita ketutup sama masker gitu ya. Itu benar-benar nggak enak banget sih, harus buka masker dulu terus arahin yang bener terus kebuka kan. Kalau ini tinggal kayak gini aja sih. Ini ada dua kamera, di mana kameranya itu menggunakan 12 megapiksel. Kalau pakai kameranya juga ada fitur bokeh sih. Emang zaman 2017 tuh emang ada fitur bokeh, memang lagi tren gitu ya fitur bokeh. Kalau sekarang kan zamannya kan ada tele, ada wide kan. Jadi 3 kamera tuh bener-bener wajib lah. Kalau dulu cuma 2 gitu untuk bokeh sama yang untuk normal ya. Dan untuk kamera depan itu di sini resolusinya 7 megapiksel. Terus untuk PUBG, kalau kita lihat untuk PUBG ini merupakan handphone yang paling recommended untuk main PUBG. Karena apa ya, ini kalau kita lihat tuh kiri kanannya kan bisa buat naruh jari ya. Terus kalau main 4 jari juga nggak gitu nggak gitu repot sih. Nah ini PUBG terbaru,
Gue suka sih main PUBG pakai handphone ini sih. Dan oh iya, untuk main PUBG pakai handphone ini tuh nggak berasa panas ya. Artinya walaupun lo ketemu banyak musuh itu panas-panasnya panas-panas biasa banget sih, nggak yang panas-panas sampai bisa matangin telur gitu ya. Kita lihat menu grafiknya. Di sini grafiknya HD sampai ultra atau smooth, bisa ekstrim. Smooth ekstrim oke banget sih. Biasanya smooth ekstrim semua yang pakai ini sih ya. Atau di lobby juga smooth ekstrim. Dan untuk apa ya, gyronya juga main banget sih katanya. Kalau gue sih emang jarang pakai gyro ya. Oh iya, untuk teknologi home buttonnya ini udah pakai Gen 2, artinya dia tidak bisa ditekan secara fisik, dia hanya memberikan respon berbagai getaran yang seperti kita tekan gitu. Fungsinya dimana untuk supaya nggak cepet rusak sebetulnya ya, kalau misalkan kita tekan-tekan ini berasa feel-nya sih. Udah bisa ini juga, udah bisa apa namanya, wireless charging juga ini. So far sih mantep lah nih handphone lah ya, dicari banget lah. Makanya emang kadang-kadang iPhone itu walaupun udah 3 tahun gitu ya, masih ada usia untuk sampai 2 tahun lagi, karena maksimum itu iPhone memberikan update terhadap OS-nya itu 5 kali gitu, atau dalam 5 tahun. Dan nanti lo bisa lihat foto-fotonya gue share untuk di siang hari dan malam hari, dan video juga mungkin udah bisa lihat di konten gue sebelumnya, gue bikin video pakai iPhone ini gitu ya. Gue mau coba tes kamera videonya untuk di iPhone 8 Plus OS 14.2. Barangkali ada improve, tapi ya nggak tahu ya, kan biasanya kalau untuk di tiap kali kita update itu OS dikasih tahu ada improve di sektor apa aja, bug fixingnya di mana aja. Nah ini gue juga, karena emang gue seneng banget kalau ini handphone tuh explore kameranya, apalagi videonya ya. Karena nggak semuanya handphone yang ada, yaitu Android maupun iPhone, bisa punya kualitas video yang baik. Tapi umumnya iPhone itu mempunyai keunggulan di sektor kamera sih, baik foto maupun video, khususnya video mungkin. Nah kalau untuk Samsung juga kelihatannya sih juga bagus ya, apalagi yang kelas-kelas high end gitu ya. Nah kita bisa lihat di sini kalau misalkan kita menggunakan 60 fps pada saat kita melakukan pergerakan atau ada perpindahan dari satu tempat ke tempat lain gitu ya, atau jalan lah gitu istilah gampangnya. Ini kita bisa lihat nggak ada frame yang bikin pusing mata gitu. Jadi perpindahan pergerakan gambar ini, kita mau tilt ke atas, ke bawah, panning kiri, ke kanan, dia smooth banget kalau 60 fps itu. Mungkin juga teman-teman udah banyak yang tahu, tapi gue yakin juga yang buat sekedar pakai handphone langsung record gitu, dia pasti nggak tahu sih. Dan umumnya handphone mid range atau entry level biasanya 30 frame per second sih, bisa diperhatiin deh. Oke, mungkin gitu dulu untuk kamera. Ya paling gitu aja sih guys. Ini benar-benar recommended banget buat kalian yang mau cari iPhone dengan harga terjangkau. Tapi hati-hati, kan sekarang itu banyak yang nggak bisa
semua operator. Jadi kalian harus tanyakan dulu ke pembelinya, apa hanya bisa smart friend atau bisa semua operator, karena kan isunya lagi ada IMEI clear dari pemerintah ya. Nah mungkin gitu dulu guys, terima kasih udah nonton, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.